Bandung adalah kota yang dikenal sebagai kota yang sejuk, kreatif, dan penuh pesona. Jalan-jalannya ramai, bangunan tuanya memesona, dan namanya lekat sebagai kota kembang. Namun di balik wajah indah itu, Bandung menyimpan sejarah yang jauh lebih dalam dari sekadar keindahan. Kota ini pernah menjadi panggung kolonialisme, saksi ketimpangan, tempat lahirnya gagasan besar, hingga medan pengorbanan yang membakar dirinya sendiri demi kemerdekaan. Dari jalan-jalan tenang yang kita lihat hari ini, pernah terdengar derap tentara, tangis pengungsi, dan kobaran api yang menerangi malam. Failure Channel menghadirkan narasi ini bukan sekadar nostalgia, melainkan untuk membuka sisi gelap yang jarang ditampilkan oleh lensa kolonial. Di balik gambar yang tampak rapi dan damai, ada kisah penghisapan, ketidakadilan, dan perjuangan rakyat kecil yang sering dihapus dari bingkai sejarah resmi. Inilah Bandung, kota yang tidak hanya dibangun oleh batu dan jalan, tetapi oleh luka, keberanian, dan ingatan yang masih hidup sampai sekarang. Pada awal abad ke-20, banyak orang yang mengenal Bandung sebagai kota kembang. Kota yang sejuk, dikelilingi pegunungan, dipenuhi jejak bangunan lama, jalan-jalan rindang, dan kenangan masa-masa muda. Dari luar, Bandung tampak seperti kota yang ramah, tenang, dan sangat indah dipandang. Namun seperti banyak kota tua lainnya, di balik wajah cantiknya, tersimpan lapisan sejarah yang tidak selalu manis. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Bandung tumbuh cepat menjadi kota penting di Priangan. Jalur kereta api, kantor pemerintahan, hotel, sekolah, dan kawasan elit mulai dibangun. Kota ini bahkan sempat dirancang menjadi pusat pemerintahan baru kolonial. Jalan-jalan ditata rapi, bangunan bergaya Eropa berdiri megah, dan Bandung dipromosikan sebagai kota modern di tanah jajahan. Tetapi modernitas itu tidak dinikmati semua orang secara setara. Di balik taman yang tertata dan gedung yang tampak indah, masyarakat dibagi menurut kelas dan ras. Kawasan orang Eropa lebih nyaman dan terurus. Sementara banyak penduduk pribumi masih hidup dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kota yang tampak maju itu sesungguhnya berdiri di atas ketimpangan yang teratur. Bandung juga menjadi saksi bagaimana tanah Priangan sudah sejak lama menyumbang kekayaan besar bagi kolonialisme. Dari perkebunan teh, kopi, kina, hingga hasil bumi lainnya, wilayah sekitar Bandung menjadi bagian dari mesin ekonomi yang mengalirkan keuntungan ke luar negeri. Di balik secangkir kopi dan pemandangan kebun yang indah, ada kerja keras rakyat kecil yang jarang dicatat namanya. Lalu datang masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Wajah Bandung kemudian kembali berubah. Pemerintahan kolonial tumbang, tetapi penderitaan tidak serta-merta berakhir. Banyak warga hidup dalam kekurangan. Bahan makanan sulit didapat. Ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Sebagian penduduk dipaksa bekerja untuk kepentingan perang. Di tahun-tahun ini banyak meninggalkan luka yang dalam di banyak keluarga. Namun babak paling dramatis dalam sejarah Bandung terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, ketegangan memuncak ketika pasukan Sekutu dan Nika berusaha menguasai kota. Dalam keputusan yang pahit namun bersejarah, para pejuang dan warga memilih membumi hanguskan sebagian kota agar tidak jatuh ke tangan lawan. Api menyala di langit Bandung.
rumah-rumah, bangunan, dan sudut-sudut kota yang berubah menjadi bara. Ribuan orang meninggalkan tempat tinggalnya, ada banyak yang berjalan membawa apa yang bisa diselamatkan. Tangisan, asap, dan langkah pengungsian menjadi pemandangan yang tidak pernah terlupakan. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Dari tragedi itu lahirlah satu pesan besar. Ada saat ketika sebuah kota rela kehilangan bangunannya demi mempertahankan harga dirinya. Bandung tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi simbol perlawanan. Memasuki masa kemerdekaan, Bandung tumbuh kembali. Universitas berdiri, industri berkembang, seni dan budaya hidup subur. Kota ini melahirkan pemikir, seniman, aktivis, dan gerakan intelektual penting. Bandung menjadi ruang pertemuan gagasan muda Indonesia. Dari kampus, jalan kecil, hingga warung kopi, diskusi tentang masa depan bangsa terus bergerak. Pada tahun 1955, Bandung kembali mencatat sejarah dunia melalui Konferensi Asia Afrika. Pemimpin dari berbagai negara yang baru merdeka berkumpul di kota ini. Bandung bukan lagi sekadar kota di pegunungan Jawa Barat, melainkan panggung bagi suara bangsa-bangsa yang ingin berdiri sejajar di dunia. Namun perjalanan kota ini tidak pernah sepenuhnya mudah. Urbanisasi membawa ledakan penduduk. Permukiman padat tumbuh cepat, sungai tercemar, ruang hijau menyusut. Bangunan bersejarah terdesak pembangunan baru. Di satu sisi Bandung terus bergerak maju, di sisi lain ia berjuang menjaga jiwanya sendiri. Hari ini, Bandung dikenal sebagai kota kreatif, kota pendidikan, kota wisata, dan tempat lahirnya banyak tren budaya populer. Tetapi jika menatap lebih dalam, setiap sudut kota ini menyimpan jejak masa lalu. Dari gedung tua kolonial, rel kereta lama, gang kecil, hingga monumen perjuangan, semuanya seperti berbisik bahwa Bandung dibentuk bukan hanya oleh keindahan, tetapi juga oleh pengorbanan. Bandung mengajarkan satu hal penting. Kota yang indah belum tentu lahir dari sejarah yang muda. Kadang justru kota paling memesona adalah kota yang pernah melewati luka paling berat. Dan mungkin itulah sebabnya Bandung terasa berbeda. Karena di balik udara sejuknya, masih tersisa panas dari api sejarah yang belum pernah benar-benar padam. Namun sejarah tidak akan pernah hilang bersama waktu, karena ia sering kembali dalam bentuk yang berbeda. Hari ini, Bandung memang telah berubah menjadi kota modern. Kafe-kafe tumbuh di sudut jalan, kendaraan memenuhi ruas kota, gedung baru terus berdiri, dan anak muda menjadikannya pusat kreativitas. Dari luar, Bandung tampak sangat hidup, sibuk, dan terus bergerak maju. Tetapi di balik kemajuan itu, pertanyaan lama masih menggantung. Apakah kota ini tumbuh dengan adil? Apakah semua warganya menikmati kemajuan yang sama? Ataukah ketimpangan masa lalu hanya berganti wajah dan bahasa? Di beberapa sudut, bangunan bersejarah mulai hilang digantikan beton baru. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini menanggung beban limbah. Jalan-jalan yang dulu teduh kini sering macet dan sesak. Dan generasi muda perlahan mengenal Bandung sebagai tempat hiburan, tetapi semakin jauh dari kisah yang membentuknya. Padahal sebuah kota bukan hanya kumpulan gedung dan pusat belanja. Kota adalah ingatan, kota adalah watak, kota adalah pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bandung pernah dibakar demi harga diri, pernah menjadi panggung dunia bagi bangsa-bangsa merdeka, pernah melahirkan pemikir dan pejuang yang menolak tunduk. Maka pertanyaannya hari ini sederhana, apakah Bandung masih menyimpan jiwa itu? Ataukah ia perlahan menjadi kota yang indah di permukaan, namun lupa pada akar sejarahnya sendiri?
Pada akhirnya, masa depan Bandung tidak ditentukan oleh bangunan yang paling tinggi, tetapi oleh seberapa jauh warganya mau menjaga memori, keadilan, dan martabat kotanya. Sebab kota yang lupa sejarahnya pelan-pelan akan kehilangan jiwanya. Dan Bandung terlalu berharga untuk dibiarkan menjadi sekadar nama di peta. Pada awal abad ke-20, wilayah kepulauan di Asia Tenggara dikenal dengan nama Insulinde, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negeri kepulauan yang luas di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Film ini berusaha menampilkan kehidupan sebagaimana adanya, bagaimana masyarakat hidup, dan bagaimana mereka bekerja di wilayah ini. Sebuah karya dokumenter yang dibuat untuk memperlihatkan Hindia Belanda dengan kekayaan alamnya, keberagaman budayanya, serta kehidupan masyarakatnya. Gambar-gambar yang ditampilkan merupakan pilihan adegan dari arsip film yang tersimpan di Belanda, yang kemudian disusun kembali menjadi satu rangkaian visual tentang negeri ini. Nama Insulinde sendiri dipopulerkan oleh penulis Belanda Multatuli. Ia menggunakan istilah ini untuk menyebut gugusan pulau yang luas di wilayah Khatulistiwa. Wilayah ini kemudian digambarkan sebagai sebuah sabuk zamrud yang melingkari Khatulistiwa, sebuah ungkapan yang merujuk pada keindahan alamnya. Namun di balik gambaran sebagai sabuk zamrud yang indah, kehidupan di Hindia Belanda juga bergerak melalui pelabuhan-pelabuhan yang sibuk. Sebuah kapal uap tampak memasuki pelabuhan, menjadi penghubung utama antara wilayah kepulauan dan dunia luar. Kedatangan kapal selalu membawa aktivitas. Barang, manusia, dan kepentingan ekonomi bertemu di satu titik yang sama. Di atas kapal, para penumpang dan awak terlihat bersiap untuk turun. Sementara di darat, para buruh pribumi telah menunggu, siap bekerja untuk menyambung kelangsungan hidup mereka. Aktivitas seperti ini menjadi bagian penting dari mobilitas pada masa itu. Bagian selanjutnya menunjukkan Weg naar Sociëteit atau jalan menuju gedung Sociëteit, tempat pertemuan sosial bagi pejabat dan kalangan elit Eropa. Bangunan seperti Sociëteit menjadi simbol gaya hidup kolonial pada masa itu, ruang untuk berkumpul, mengadakan acara, dan membangun jejaring kekuasaan. Jalan menuju ke sana memperlihatkan ciri khas perencanaan kota kolonial, jalur lurus, pepohonan yang ditanam teratur, serta bangunan administrasi yang ditempatkan di titik strategis. Melalui footage ini, kita bisa melihat bagaimana Bandung diproyeksikan sebagai kota modern dengan standar Eropa, jauh sebelum merdeka. Kawasan Tionghoa di Bandung.
Wilayah ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi paling penting di kota pada masa kolonial. Komunitas Tionghoa sudah lama terlibat dalam perdagangan lokal mulai dari toko kelontong, tekstil, distribusi barang harian, hingga usaha keluarga yang menopang kebutuhan masyarakat. Dalam tata kota kolonial, kawasan Tionghoa berada di posisi strategis, dekat pasar, jalur transportasi, dan pusat kegiatan ekonomi. Namun pemisahan sosial tetap terasa jelas, karena pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem klasifikasi penduduk yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Komunitas Tionghoa ditempatkan dalam kelompok Timur Asing, sehingga wilayah mereka diatur dengan kebijakan berbeda dari kawasan Eropa maupun pemukiman pribumi. Footage ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan sehari-hari berlangsung di tengah keterbatasan aturan kolonial. Tampak aktivitas perdagangan yang dinamis, rumah-rumah toko yang berdempetan, serta lalu lintas masyarakat yang menunjukkan bahwa kawasan ini adalah urat nadi ekonomi Bandung pada waktu itu. Keberadaan kawasan Tionghoa seperti ini berperan besar dalam membentuk identitas kota Bandung, sebuah ruang yang tumbuh dari interaksi berbagai etnis, tetapi tetap berada di bawah struktur kontrol kolonial. Bagian berikutnya menampilkan sebuah gereja kecil yang terletak di sepanjang Jalan Braga, kawasan paling terkenal di Bandung pada masa kolonial. Braga merupakan pusat gaya hidup Eropa, tempat berdirinya toko-toko elit, hotel, restoran, dan fasilitas publik yang melayani masyarakat Belanda, serta kalangan atas lainnya. Keberadaan gereja di kawasan ini menunjukkan peran penting komunitas Eropa dalam membentuk identitas ruang kota. Fasilitas keagamaan seperti ini menjadi bagian dari kebutuhan sosial mereka, fasilitas yang dibangun dekat permukiman dan pusat keramaian agar mudah diakses oleh penduduk Eropa yang tinggal atau bekerja di sekitar Braga. Rekaman ini juga memberi gambaran tentang bagaimana tata ruang kolonial mengintegrasikan tempat ibadah dengan lingkungan komersial, menciptakan ruang kota yang mencerminkan nilai, budaya, dan struktur sosial pemerintahan Hindia Belanda. Peters Park, salah satu taman kota yang dibangun pada masa awal perkembangan Bandung kolonial. Taman seperti Peters Park dirancang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat Eropa, tempat berjalan sore, berolahraga ringan, atau mengadakan kegiatan sosial. Peters Park juga mencerminkan model perencanaan kota yang umum di Hindia Belanda, menyediakan ruang hijau yang terawat di tengah kawasan permukiman Eropa, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang dianggap sehat dan nyaman sesuai standar hidup kolonial. Melalui footage ini, terlihat bagaimana Bandung membangun identitasnya sebagai kota taman, sebuah kota yang memadukan pusat aktivitas urban dengan ruang hijau publik, meskipun aksesnya pada masa itu masih terbatas, terutama bagi penduduk Eropa dan kalangan elit. Stasiun Bandung pada masa awal abad ke-20 adalah salah satu titik transportasi yang paling sibuk di Priangan. Di depan bangunan stasiun terlihat beragam moda angkutan, delman, kereta kuda, dan kendaraan bermotor awal menunjukkan masa transisi Bandung menuju kota modern. Stasiun menjadi pusat mobilitas penduduk dari berbagai latar belakang, pekerja, pedagang, pegawai kolonial, hingga musafir yang datang dari Batavia dan kota-kota Priangan lainnya. Kereta ekspres yang melintas di jalur utama menuju Bandung. Kereta jenis ini merupakan layanan tercepat pada masa kolonial, digunakan untuk perjalanan jarak jauh yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa seperti Batavia, Buitenzorg, dan Bandung. Kecepatan dan ketepatan waktu menjadi ciri utama kereta ekspres, karena jalur ini diprioritaskan untuk mobilitas pejabat, pengusaha, dan pengiriman barang penting. Rekaman ini menunjukkan bagaimana transportasi rel menjadi simbol modernitas yang mempercepat pertumbuhan Bandung sebagai pusat administrasi dan ekonomi Priangan. Rekaman ini menampilkan sebagian dari Jalan Braga, salah satu ruas paling terkenal di Bandung pada masa kolonial.
pada awal abad ke-20, Braga menjadi pusat aktivitas komersial dan sosial, tempat berdirinya toko-toko modern, rumah makan, dan kantor perdagangan yang melayani masyarakat Eropa dan kalangan elit kota. Jalan ini dirancang mengikuti standar kota Eropa, lebar, lurus, dan dinaungi pepohonan besar di kedua sisi kendaraan yang terlihat. Delman, kereta kuda, dan beberapa mobil menunjukkan perpaduan antara moda transportasi tradisional dan modern yang mulai berkembang di Bandung. Braga juga merupakan pusat gaya hidup kolonial. Banyak perusahaan, pengusaha, dan ekspatriat membuka usaha di sepanjang jalan ini, menjadikannya tempat pertemuan bagi pejabat, pedagang, serta kaum sosialita Eropa. Ruas jalan yang tampak dalam footage ini merekam suasana Braga lama sebelum mengalami modernisasi besar pada tahun-tahun berikutnya. Melalui gambar ini, kita dapat melihat bagaimana Bandung membangun identitasnya sebagai kota modern di bawah bayang-bayang kolonialisme, di mana ekonomi, budaya, dan ruang publik tertata untuk mendukung kebutuhan kelompok yang berkuasa. Rekaman ini memperlihatkan kawasan penting di pusat kota Bandung, ketika kamera bergerak melewati Sociëteit dan Warenhuis de Vries, dua bangunan yang menjadi simbol kehidupan sosial dan ekonomi pada masa kolonial. Sociëteit umumnya dikenal sebagai Sociëteit Concordia, merupakan klub eksklusif bagi pejabat, pengusaha, dan kaum elit Eropa. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pesta, pertemuan resmi, pertunjukan seni, hingga acara sosial yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Kawasan Nieuwe Buitenwijk atau permukiman baru yang muncul seiring berkembangnya Bandung pada awal abad ke-20. Wilayah ini dirancang sebagai lingkungan hunian yang lebih tenang dan tertata, berjarak dari pusat keramaian di Braga. Jalan-jalan yang lebar dan dinaungi pepohonan menunjukkan pola perencanaan kota kolonial yang memberi ruang hijau dan kenyamanan bagi para penghuninya. Rumah-rumah bergaya Eropa berdiri dengan halaman luas, menandakan bahwa kawasan ini diperuntukkan bagi keluarga pejabat dan pegawai pemerintah. Tidak banyak aktivitas terlihat, hanya beberapa pejalan kaki dan delman yang melintas. Hal ini menggambarkan karakter kawasan yang lebih bersifat residensial, berbeda dari pusat ekonomi dan perdagangan Bandung pada masa itu. Sekarang kita beralih ke kawasan Cikudapate, salah satu wilayah permukiman tertua di Bandung. Daerah ini sudah berkembang sejak masa awal kolonial dan menjadi salah satu pusat hunian bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk penduduk pribumi dan kelompok timur asing. Rumah-rumah yang terlihat memperlihatkan gaya arsitektur campuran, pengaruh kolonial pada bentuk bangunan, namun tetap menyesuaikan dengan iklim tropis Nusantara. Hotel Homan, salah satu hotel paling terkenal dan bergengsi di Bandung pada awal abad ke-20. Bangunan ini sering menjadi tempat menginap pejabat Belanda, pengusaha asing, dan tamu-tamu penting yang datang ke kota. Lokasinya berada di kawasan pusat kota, dikelilingi pepohonan besar dan taman yang tertata, ciri khas hotel kelas atas pada masa kolonial. Hotel Homan dikenal dengan fasilitas modern untuk zamannya, kamar luas, layanan makan ala Eropa, dan ruang pertemuan untuk kalangan elit. Perjalanan keluar dari Bandung menuju Bagendit, sebuah daerah di Garut yang dikenal dengan danau alaminya, Situ Bagendit. Jalan yang dilalui tampak dikelilingi pepohonan besar dan perkampungan, menunjukkan suasana pedesaan Priangan pada awal abad ke-20. Kendaraan bermotor yang muncul di sepanjang perjalanan menandakan mulai masuknya teknologi transportasi modern ke wilayah luar kota, meskipun masyarakat lokal masih banyak bergantung pada delman dan transportasi tradisional. Ruas jalan seperti ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan daerah-daerah di Priangan Timur. Selain untuk perjalanan, jalur ini juga digunakan untuk mengangkut hasil bumi, termasuk kopi, teh, dan sayuran, menuju pasar Bandung dan pusat administrasi kolonial. Melalui footage ini, kita bisa melihat bagaimana wilayah Priangan mulai terbuka oleh pembangunan jalur darat, sekaligus tetap mempertahankan karakter pedesaan yang kuat.
Sekarang kita menuju Danau Pegunungan yang menjadi salah satu tujuan perjalanan dari Bandung menuju Bagendit. Di sini terlihat masyarakat setempat memandu rakit dan perahu kecil yang digunakan untuk menyeberangi danau. Bangunan terapung sederhana dengan atap rumbia menunjukkan fasilitas yang disiapkan untuk pengunjung, termasuk para pelancong Eropa yang datang menikmati suasana alam Priangan. Pemandangan sekeliling danau masih alami, hamparan air tenang, pepohonan besar, dan perkampungan yang berdiri di tepi air. Beberapa rumah panggung tampak dibangun dekat permukaan danau, memperlihatkan pola hidup masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, terlihat mobil yang tiba di pinggir danau, tanda bahwa kawasan ini mulai terhubung dengan perkembangan transportasi modern. Namun kehidupan masyarakat lokal tetap mempertahankan cara tradisional, seperti menggunakan perahu untuk berpindah dan mengelola sumber daya di sekitar danau. Footage ini menangkap pertemuan dua dunia, modernitas yang dibawa kendaraan kolonial, dan ketenangan hidup pedesaan Priangan yang masih kuat dipengaruhi alam. Danau Pegunungan ini dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Di bagian depan terlihat warga yang menangkap ikan dengan jaring sederhana, cara penangkapan tradisional yang sudah dilakukan turun-temurun. Air danau yang dangkal di beberapa titik memudahkan mereka mencari ikan sambil berjalan di dalam air. Di sisi lain, tampak perahu kecil dan rakit membawa rombongan pengunjung, termasuk tamu-tamu Eropa, yang datang menikmati suasana danau. Rakit beratap yang digunakan dalam rekaman ini menunjukkan bahwa kawasan ini sudah mulai menjadi tujuan wisata alam pada awal abad ke-20. Kita juga melihat barisan perahu yang saling melintas, menandakan bahwa danau ini tidak hanya dipakai untuk menangkap ikan, tetapi juga untuk rekreasi dan perjalanan singkat mengelilingi danau. Kegiatan ini memperlihatkan pertemuan antara aktivitas lokal masyarakat Priangan dan meningkatnya minat wisatawan kolonial terhadap pemandangan alam. Dari sudut pandang yang lebih luas, tampak hamparan danau yang dikelilingi perbukitan dan ladang. Gambaran ini menunjukkan bagaimana alam Priangan menjadi daya tarik utama, sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Adegan berikut memperlihatkan sebuah pertunjukan pencak, seni bela diri tradisional yang dipentaskan sebagai hiburan rakyat. Gerakan yang ditampilkan di sini bukan pertarungan sungguhan, melainkan latihan teknik dan simulasi perkelahian yang biasanya dipamerkan pada acara hiburan atau kunjungan tamu penting. Di sekitar arena terlihat warga desa duduk berkerumun, menyaksikan atraksi tersebut. Alunan musik angklung yang mengiringi gerakan para pesilat menunjukkan bagaimana seni bela diri dan musik tradisional berpadu dalam satu kesenian masyarakat Sunda. Kehadiran tamu Eropa dalam rekaman ini menggambarkan bahwa pertunjukan pencak sering dijadikan demonstrasi budaya lokal bagi para pendatang kolonial, sebuah cara memperkenalkan keterampilan, disiplin, dan seni gerak masyarakat setempat. Melalui rekaman langka ini, kita melihat bagaimana pencak pada masa itu bukan hanya bela diri, tetapi juga identitas budaya yang ditampilkan dengan bangga oleh masyarakat Priangan. Kali ini kita mulai memasuki kawasan yang pada masa kolonial dikenal sebagai Parits van Java. Julukan untuk Bandung sebagai kota paling modern dan bergaya di Hindia Belanda. Inilah pusat aktivitas, pusat belanja, dan pusat hiburan yang menjadi kebanggaan orang Eropa yang tinggal di tanah jajahan. Jalan-jalan yang lebar, bangunan toko bergaya Eropa, serta lalu lintas yang dipenuhi delman dan mobil mewah awal abad ke-20 menunjukkan bagaimana Bandung dibentuk menyerupai kota metropolitan mini di Pegunungan Priangan. Semuanya dibangun untuk menciptakan kesan modern dan tertata,
sesuai selera kaum kolonial yang ingin menghadirkan Eropa kecil di Indonesia. Di ruas jalan seperti inilah kehidupan kota berdenyut paling kuat, tempat berkumpulnya pedagang, wisatawan, dan keluarga-keluarga Belanda yang menghabiskan waktu di kafe, toko roti, atau rumah mode. Rekaman ini menegaskan bahwa kita sedang berada di jantung Paris Van Java, sebuah ruang kota yang menjadi simbol modernitas kolonial sekaligus bagian penting dari sejarah perkembangan Bandung. Inilah Pasar Baru Bandung. Ia salah satu pusat perdagangan tertua dan tersibuk di kota Bandung pada awal abad ke-20. Dari sudut pengambilan gambar yang tinggi, terlihat deretan toko dan los pasar yang dipenuhi aktivitas masyarakat. Pedagang pribumi, Tionghoa, dan pendatang dari berbagai daerah berkumpul di sini, menjadikan kawasan ini titik temu ekonomi yang sangat dinamis. Delman, gerobak, dan beberapa mobil tampak memenuhi jalan utama pasar, menunjukkan betapa ramainya arus keluar masuk barang dan pembeli. Kita memasuki Pasar Baru Bandung, pusat keramaian kota yang menjadi nadi perdagangan masyarakat. Dari atas terlihat bagaimana lorong utama pasar dipenuhi oleh arus manusia yang tak pernah berhenti. Ibu-ibu membawa bakul, anak-anak mengikuti orang tuanya, pedagang memanggil pembeli, semuanya bercampur dalam hiruk-pikuk khas pasar rakyat. Di bagian dalam, suasananya semakin jelas. Kerumunan pedagang dan pembeli bergerak rapat, menandakan betapa pentingnya pasar ini sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasar bukan sekadar tempat transaksi, tapi juga ruang sosial tempat kabar beredar, hubungan dibangun, dan kehidupan kota berputar. Masuk lebih dalam lagi, tampak area penjual daging dan hasil bumi. Para pedagang perempuan duduk di meja panjang dengan timbangan tradisional di depan mereka.